Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube kesayangan kita, Pranoto Production. Hari ini hadir kembali bareng gua seperti biasa, Sigit Edi Pranoto. Dan hari ini gua mau ngobrol-ngobrol nih sama temen gua yang dia dulu tuh tinggal di Sydney, nggak tahu berapa lama, nggak lama sih. Habis itu dia memutuskan untuk pindah ke Kanada. Nah, di Kanada itu sendiri katanya kesempatan buat jadi permanen resident sana itu lebih gampang. Nah, makanya gue penasaran, gue mau ngobrol sama dia. Dan gue udah langsung nyambung nih di Zoom bareng si Gita Lesmana namanya. Dan kita udah nyambung, ayo kita sapa si Gitanya. Halo Gita, how are you? Good. Gimana di sana? Mungkin teman-teman ada yang ingat Gita juga. Gita ini pernah masuk kok di vlog gue. Waktu itu di Bandung ya, yang di Iya. Bandung. Terus yang kita ada road trip juga, yang ada road trip juga kan? Iya. Ya gitulah. Intinya teman-teman gue nih pasti udah rata-rata pernah masuk vlog gue semua. Oke, kita sekarang di Kanada kan ya? Yuk, di Vancouver. Di Vancouver kita. Lo boleh tunjukin nggak di sana sekarang jam berapa, hari apa? Sekarang banget ini Rabu, Februari 10th, jam 7.37 malam. Berarti masih hari Rabu malam di sana ya? Jam setengah berapa? Setengah 10? 7.37. Jam gimana? 7.37. Oh, berarti setengah 8 di sana. Setengah 8 malam hari Rabu. Yuk. Berarti di Indonesia ini di depannya berarti ya? Hari Kamis kita udah di sini. Iya, kita Kamis, paling belakang. Ya. Oh, Kanada paling belakangnya. Iya. Iya. Oh, how are you anyway? Good. Good. Masih karantin. Di rumah aja. Katanya lagi cuaca dingin banget ya di sana ya? Iya, ini lagi masuk masih musim dingin, udah mau ke spring. Cuman mungkin kayaknya climate change ya, jadi agak mundur-mundur gitu. Jadi kemarin tambah minus panjang gitu. Hah? Tambah panjang musim dinginnya gitu ya? Iya, mundur-mundur gitu. Terus hari ini juga -2. Kemarin saljuan dikit, sekarang udah nggak turun salju. Jadi begitulah cuacanya kalau di Vancouver tuh ya, ganti-ganti terus. Tapi ya maksudnya masih better Sydney berarti kan? Kalau Sydney cuaca enak banget ya. Kalau di sini ya kalau nggak dingin ya dingin banget gitu aja. Nggak dingin banget, kayak hati berarti. Enak adem kalau yang suka anget ya anget, adem ya di sini adem. Oh, oke. Gua tuh suka. Iya. Putihkan kulit di situ. Betul. Anyway, kita boleh nih sharing-sharing sedikit sama teman-teman yang mungkin nonton video ini. Orang kan, lu tahu sendiri, lu juga pernah di Sydney gitu, dan lu sekarang memutuskan untuk jauh banget ke Kanada. Gila, Kanada itu jauh loh ya? Ya lumayan. Bukan lumayan lagi sih, itu jauh banget kalau menurut gua. Di peta tuh kayak udah paling pojok atasnya Amerika katakannya. Dan itu lu juga take berapa flight kan buat ke sana gitu loh. Iya, transit gitu. Dan gua mungkin hari ini pengen kita ngobrol bahas masalah kenapa lu dari Aussie itu pindah ke Kanada. Padahal orang itu banyak yang pengen ke Aussie, dan lu kayak dari teman-teman gue sih sementara cuma lu doang sih yang di Kanada. Nah, why? The question is why? Kenapa Kanada? Starting the trend maybe. Iya, jadi sebenarnya kan memang pengen banget tinggal di Aussie ya. Secara ada lu, ada teman-teman yang lain, ada saudara-saudara semua. Di Aussie tuh rame banget. Udah kayak Indonesia lah. Kayak di Bali kan udah kayak Aussie. Nah, sedangkan sini udah kayak Jakarta ya kan. Nah, cuman memang balik lagi tujuan gue ke luar negeri itu kan kepengen stay, ya kan? Jadi percuma buat gue untuk buang-buang waktu di Aussie ketika gue tahu tidak ada chance untuk bisa tinggal gitu. Sebenarnya kalau mau stay lebih lama ya bisa aja kayak ambil second year ya kan, kerja di farm atau misalnya ambil school segala macem, bisa aja kalau mau gitu. Tapi menurutku karena tujuan gue adalah pengen stay, jadi gue kejar itu bagaimana bisa memanfaatkan waktu sesingkat mungkin untuk mencapai tujuan. Amin. Berarti gitu. Gue dengar Kanada itu memang lagi open arms ya untuk immigrants.
Nah, Jadi kesempatannya juga lebih banyak dibanding Aussie. berarti kan Gitu. Kanada bisa dibilang untuk para imigran kayak kita tuh bisa dibilang kalau ke negara lain imigran itu untuk dapatin PR juga ya di sana ya namanya. Ya, Nah, itu jauh lebih gampang ya berarti ya? dibilang jauh enggak, tapi jalurnya banyak. Oh, Banyak, jalurnya lebih banyak jalurnya ketimbang ke banyak. Aussie gitu ya? Iya, dibilang gampang ya enggak, namanya imigrasi nggak ada yang gampang, tapi karena jalurnya banyak, jadi siapa tahu memang kita potensi untuk pilih yang mana yang paling memungkinkan gitu. Oh, kalau buat lu sendiri nih, siapa tahu nih ada yang bertanya, lah kalau sekarang aku ke Kanada tuh kira-kira tuh apa sih yang jalurnya yang menurutnya yang gampang-gampang susah gitu loh. Kalau di Aussie kan mungkin kan kayak jadi chef, jadi Yeah. nurse, jadi IT gitu-gitu kan mungkin jalurnya ke sana kan. Kalau Kanada Yeah. sendiri tuh kayak gimana modelnya? Kalau yang high on demand tetap ya sama kayak Aussie, nurse, kayak medical workers itu tetap di mana-mana mungkin ya, Ya, semua orang butuh kan. ya, ya. Terus pernah kemarin itu caregiver untuk yang elderly segala macam tuh ada juga jalurnya. Terus IT dan yang technical gitu juga high prioritize. Nah, masalahnya Kanada itu kan gede banget ya, dan ada beberapa provinsi kan, ada BC, British Columbia, ada Alberta, ada Ontario, ada Quebec. Nah, semua provinsi itu rules-nya beda-beda gitu. Jadi kalau emang kalian mau tertarik ke sini, lebih baik kalian research dulu nih, mau kota apa di provinsi apa. Karena jalurnya beda, ketentuannya beda, reward-nya beda, semuanya beda. Ya, Aku sama. ngomongnya dari BC aja ya, karena aku tinggal di Vancouver, BC. Ya, Di British Columbia itu ada yang namanya jalur PNP, ya. dan PNP itu ada yang namanya Tech Pilot. Jadi ada 29 daftar pekerjaan yang sangat amat dibutuhkan di Vancouver atau di BC. Ya. Nah, itu tuh termasuk tuh ada programmer, graphic design even, illustrator, semua. Ntar kalian kalau mau penasaran bisa cek langsung ke websitenya. Ya. Tapi balik lagi yang Sigit tadi bilang ya, jalur di Aussie kan susah ya, mesti yang tertentu kayak chef, nurse gitu. Nah, sedangkan di Vancouver, di BC sendiri, graphic design aja bisa kalau mau. Graphic Kalau ada yang design sponsorin. Iya. bukan, lu basicnya juga graphic design ya? Lu? Iya, makanya. Gitu. Jadi lu ngambil sekolah graphic design ini? Enggak, sekarang sih ngambilnya bisnis. Tapi aku punya background graphic design kan. Oh, oke. Gitu. Oke, jadi kesempatannya lebih banyak gitu ya di sana ya? Iya, kesempatannya lebih banyak banget gitu. Even, maaf kata ya, kalau misalnya kerja sebagai dishwasher atau server pun, itu bisa disponsorin sama restoran. Restoran. Iya, nggak harus chef. Nggak harus chef. Oh gitu? Gitu. Iya, Jauh. jadi kesempatannya banyak. Nah, tapi untuk apply PR, mungkin poinnya akan lebih kecil daripada yang disponsorin chef, Ya, seperti itu. ya, paham. Oh, dia pakai sistem poin juga? Pakai sistem poin juga. Nah, kumpulin poinnya itu macam-macam. Ada yang dari umur, pendidikan, pengalaman kerja, bahkan IELTS. Semakin tinggi IELTS, sama lah ya kayak Aussie. Iya, Maka sama, semakin tinggi kurang lebih poinnya. mungkin standarnya kayak sama aja ngumpulin poinnya kayak gitu. Yeah. Kesempatan yang bisa dibilang di Aussie itu udah kecil banget, mungkin jurusan-jurusan tertentu, tapi di sana masih terbuka lebar gitu. Kalau di Aussie kan benar-benar tutup rapat anggapannya gitu. Iya, karena di sini kan manusianya dikit ya. Sekarang mulai banyak karena imigran. Tapi kalau kita bubarin imigran, itu tuh Canadians tuh sedikit gitu. Kalau menurut lu imigrannya banyak datang dari mana tuh? Oh, banyak banget. I have friends that I never ever had in my life before. Kayak temanku ada yang dari Gabon. Tahu nggak Gabon di mana? Gabon? Dari mana itu? Gabon? Gabon tuh Afrika. Oke. Terus ada juga dari Meksiko, Brazil, Portugis. Bahkan aku punya teman dari Lithuania, dari Serbia, dari Hungaria, iya dari Romania. Jadi worldwide, semua orang dari semua negara tuh kesini. Gila, gue pikir Aussie itu udah kayak mix banget, campur banyak banget. Ternyata di situ jauh lebih banyak lagi. Jauh. Malah selama aku di Aussie, Git,
paling jauh tuh teman-teman dari New Zealand, dari Brazil gitu sih. Iya Ya sih. ada beberapa Latin ya, Meksiko, Spanish. Tapi gitu-gitu aja. Yang Nggak ada tuh gua dari yang normal-normal aja gitu loh. Kalau yang di lu bilang tadi itu gua aja nggak pernah dengar itu kota di mana. Iya, sama. Gue juga gak tahu. Gue pikir ya udah dia speak Spanish, gue pikir ya Meksiko aja ya. Taunya ada yang dari Kolombia, ada yang dari Peru, ada yang dari Spain, macem-macem. Untuk bahasa sehari-harinya sendiri pakai apa di sana? Di sini English di British Columbia, mostly kan ada English, tapi native like orang-orang sini tuh mereka dari kecil belajar French. Jadi second language-nya itu French. Oh, jadi kayak bahasa utama buat bergaul apa tuh Inggris, cuma nanti kalau ada bisa ngomong orang yang ngomong French, ngomongnya French gitu aja ya? Iya, apalagi di Quebec ya, itu kayak mostly orang speak French. Terus apapun semua di sini packaging atau desain atau apapun di sini semua ada Inggris, ada French. Oh, jadi dua itu ya, dua translate gitu ya? Iya. Wow. Jadi mereka mengcopy budaya French gitu juga nggak sih? Apa cuma Mungkin language-nya? banyak orang French kayaknya colonized by French. I don't even know, belum tahu. Tapi belum tahu maksudnya historinya. Tapi emang iya kayaknya colonized by French. Okay. Gitu. Nah, kalau misal ke sana tuh as a student terus mau dapat ya entah jalurnya sponsorship atau mereka apply sendiri, itu bisa sambil kerja juga nggak sih sama kayak di Aussie gitu? Bisa. Sama kalau masih students ya 20 hour per week. Terus cuman di sini itu biasanya sekolah itu ada program co-op. Namanya co-op. Jadi kan kalau di Aussie sekolahnya sekolah aja kan ya. Misalnya kalau lagi libur musim panas atau libur musim dingin baru bisa kerja full time gitu kan. Nah, di sini juga begitu, tapi sistem co-op itu adalah di mana lu sekolah, periode sekolah itu sama dengan periode co-op. Co-op itu bisa kerja full time. Kalau bahasa Indonesianya magang. Oh, skill assessment ya. Iya. Jadi misalnya lu sekolah setahun, ya lu dapat setahun co-op. Sekolah 6 bulan, dapat 6 bulan co-op gitu. Tapi itu udah include sama visanya belum? Iya, udah include. Jadi study sama co-op itu adalah permits yang kita punya. Jadi kita punya 2 permits pas ke sini. Oh, gitu. Study bisa work gitu. Oh, tapi waktu study pun bisa sambil kerja juga yang 20 jam itu kan? Tapi study itu cuma 20 jam kan, tapi co-op bisa 40 jam. Jadi kenapa aku bilang enak banget sekolah di sini tuh bisa cepat balik modalnya. Oh iya, benar juga ya. Kalau lu dapat visa 2 tahun sekolah, berarti dapat 2 tahun co-op juga ya? Iya, seperti itu. Tapi kayaknya paling maksimal itu 1 tahun. Buat co-off-nya dapatnya itu? Buat sekolah dan co-op. Jadi 1 tahun sekolah, 1 tahun co-op. Antara 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Oke. Wah, jauh lebih ini dong. Cepet balik modal dong ke sana. Jadi kan makanya, kalau emang tujuannya kepengen sekolah buat kerja, ya ke sini gitu. Tapi kalau untuk sekolah, ya bisa sih ke sini, cuma mahal banget. Mahal banget ya? Nah, kalau untuk ini, per hours-nya, menurut lu besaran mana nih? Aussie. Wah. Mana? Ini harus tim Aussie menang ini. Tim Aussie menang. Iya. Rata-rata minimum wage-nya berapa gitu masih sekarang? Tahu gua kalau ini resmi ya, under tax kayak gitu paling enggak 18-19, tapi kalau lu udah punya pengalaman tuh bisa up to 20, 22 until 25 kan gitu loh. Tergantung sih, cuma minimum wage-nya sih 18.70 atau berapa kalau nggak salah itu. Oke. Kalau di sini again tiap provinsi beda-beda. Yang aku tahu dari British Columbia, khususnya Vancouver, itu minimum wage-nya tahun kemarin itu 14,5 dolar. Ya, Canadian dollar. Tapi dia tiap tahun naik $1. Jadi tahun ini bakalan 15, something gitu. Cuman di sini memang kecil banget ya wage-nya. Bisa 2 kali lipatnya di Aussie gitu. Tapi di sini ada sistem tipping. Kalau di Aussie kan nggak ada tipping kan. Kalau di sini bisa tips, bukan bisa. Kayak Amerika berarti ya? Iya. Di sini kalau kamu makan restoran atau even beli kopi aja tuh, di mesinnya tuh ditanya mau tipnya berapa gitu. Beli kopi doang loh. Jadi bisa dapat income ekstra dari tips itu ya?
Iya, jadi anak-anak sekolah biasanya student-student gitu mengandalkan tip karena kan cuman bisa kerja 20 jam. Jadi mereka kerja di bagian sektor hospitality supaya dapat tips. Oke. Temenku dia kerja di bar, Sabtu Minggu aja per hari tipsnya bisa $300. Anjir, satu orang Satu orang. lebih besar tipsnya daripada Iya, gaji. makanya gajinya mah nggak Buset. seberapa. Oh, Itu gitu ya. Kalau di Aussie mah tipsnya boro-boro, susah banget, pelit banget sana. kayaknya nggak ada deh. Aku dulu Susah. kerja di kafe, Iya, di Aussie nggak ada tips. susah. Ada cuma ya nggak sebesar nggak gede banget lah, nggak ada. Yeah. Oh ya karena gajinya juga udah gede sih, jadi mereka no problem ya. Ya. Oke. Dan untuk rentnya sendiri gimana? Rent, sebenarnya sebel sih kalau mau bilang rent karena harganya mirip banget sama di Sydney. Masa dengan gaji Iya. itu rentnya sama? Nah, di sini mahal, nggak sama persis tapi beda dikit, banget, beda tipis banget. Kayak misalnya di Aussie untuk daerah yang sama dengan Vancouver, misalnya sama-sama downtown ya, sama-sama city. Yeah. Di Aussie mungkin bisa berapa sih Git? Kayak 250-300 ya per minggu ya? Ya. Berarti kali 4 sebulan, anggap aja 250 kali 4. Ya, 1000-an. 1000 AUD, Australian dollar, ya. Iya. Nah, di sini malah berarti lebih mahal. Di sini apartemen hall ya sendiri gitu minimal 1.200 per bulan. Iya, enggak, tapi kan kalau lu kan itu the whole apartemen, kalau di Aussie kan kamar. Nah, ya berarti itu beda tipisnya di situ, tapi kan kalau ditotalin sama aja. Iya, tapi kan lu bisa dapat apartemen sendiri. Kalau di Aussie kan lu share. Kayak kandang burung. Masa sih apartemen? Itu start ya 1.200 tuh kecil banget. Kalau mau agak gedean ya variatif, ada yang 1.800, 1.900, 2.000 sekian gitu. Nah, kalau yang kamar doang, itu harganya ya bisa sama. Kayak misalnya 1.000 per bulan. Kamar doang? Iya, jadi tipis banget bedanya. Oh. Mahal. Ya, mahal ya. Cuma untuk tapi jenjang untuk lebih ke PR-nya lebih mungkin kesempatannya jauh lebih besar gitu ya. Iya. Ini sih kurasa karena Aussie kan udah gerakan ekonominya ini ya, kayak lancar banget ya. Gitu. Tapi itu rumor-rumornya sekarang mereka kan karena COVID ini kan terlalu banyak ngesubsidi masyarakatnya, jadi mereka lagi keuangannya lagi galau tuh. Siapa Aussie? Iya, jadi mereka tetaplah butuh orang asing lah kalau menurut gua sih. Dan apalagi border ditutup juga kan, jadi agak sedikit susah itu ininya keuangan mereka. Karena orang kayak yang terjadi sekarang gua tahu tuh kalau nggak salah di sektor pertaniannya pada Aussie-nya nggak mau kerja di kebun. Nah iya kan kebanyakan anak WHV kan yang kerja di kebun. Kebanyakan anak WHV, jadi kan nggak ada anak WHV datang itu yang metikin buah sayur gitu pada busuk semua, nggak ada yang mau metikin gitu loh. Betul tuh. Makanya imigran tuh perlu lah. Kayak di sini juga gitu, Git. Orang Canadians-nya sih jarang banget ya aku tahu ada yang kerja seperti itu kayak farmers atau farmers mungkin ada ya karena jauh kayak di Saskatchewan, Winnipeg gitu-gitu. Tapi kalau di kota sendiri yang kerja di swasher atau yang kerja kasar lah ya. Kerja kasar, cleaner gitu, jarang ada Canadians-nya. Rata-rata imigran lah ya. Iya, 95%. 95%, ya sama kurang lebih Aussie lah ya. Iya. Cuma kalau untuk duitnya memang kelihatannya Aussie tetap masuk top 5 ya untuk penghasilan ya. Aku sih suka si Aussie ya, duitnya makmur lah. Makmur lah ya. Iya. Nah ya itu sekarang Sydney sendiri tuh udah susah banget kalau buat imigran tuh. Rata-rata sih kalau mau sih kayak pindah ke kayak teman-teman yang ada tuh regional area kayak Adelaide, Tasmania gitu-gitu sih. Iya, aku juga bilang sama teman-teman yang nanya gitu ya, gimana ya Aussie atau Kanada gitu. Aku selalu tanya, tujuanmu itu apa? Kalau suatu saat kamu for good ke Indonesia, memang nggak mau tinggal di luar negeri, nggak usah ke sini gitu. Cari duit aja di Aussie. Gitu, karena kamu akan lebih cepat nabung, terus lebih deket juga ya, tiket lebih murah. Benar. Iya.
Terus di sana banyak makanan Indo, banyak teman-teman Indo, nggak homesick lah. Kalau di sini tuh bener-bener struggle. Jadi kalau emang niatnya pengen tinggal, pengen stay, baru ke sini. Begitu. Oke, wow. Nih yang nonton nih mudah-mudahan nih terpancing nih ke Kanada. Berat ya. Nah, untuk kayak makanan Indonya sendiri jarang di sana ya? Jarang banget. Ada restoran Indo nggak? Ada 1-2 doang, itu juga nggak di downtown, agak jauh gitu. Terus ada satu restoran namanya Banana Leaf, itu Malaysian food. Itu paling mirip lah sama Indonesian food, kan Malay ya. Ada nasi lemak, nasi uduk, kari-kari gitu ada. Ya, Cuma nggak otentik Indonesia gitu. Oke. Lah, untuk lo sendiri lo masak? Iya, masak. Masak, tiap hari masak? Tiap hari masak. Lu tinggal di apartemen sendiri, apa ada temen, apa sharing room, apa gimana? Iya, sendiri. Apartemen sendiri? Wah, gila, mantul udah ini. Di city, anggapnya kalau di kotanya apa di mananya tuh? Pinggiran kota, tapi nggak terlalu pinggiran. Maskot kayak maskot gitu ya? Ya, tuh maskot. Aduh, kangen aku rumah di maskot. Maskot. Kangen banget rumah maskot. Tinggal di mana ya? Kok gue lupa ya gitu? Dulu pertama kali tinggal sama tante kan, di daerah Kellyville. Tahu kan sedikit? Iya. Terus pernah habis itu rumah pertamaku sendirian, nggak sendirian maksudnya jauh dari saudara, itu di Chatswood. Oh iya, Chatswood. Gara-gara pengen deket Astri kan, Astri dulu di Artaman. Ya benar. Jadi aku dulu di Chatswood beberapa bulan, habis itu pindah ke Mascot, terus pindah ke Melbourne. Oh iya, gila. Petualangan lu jalan-jalan mulu ya. Petualang, kurang lama gitu. Nantilah kapan-kapan. Lu di Aussie berapa lama sih dulu sempet? Cuman setahun. Cuma setahun ya? Iya. Cepet juga lu ya? Iya, cepet banget. Iya, si Reni itu kenapa ya ditolaknya ke Kanada ya? Ya itu kayak judul videomu lah, merencana Tuhan mungkin. Padahal dia pengen banget loh ke Kanada itu dia. Karena agak nggak mungkin ya kalau secara pikiran manusia ya dia ditolak. Secara tabungan ada, memang dia niat sekolah untuk sekolah S2 ya kan. Gitu ya, memang belum waktunya, mungkin suatu saat ke depan mungkin waktunya. Jadi memang Tuhan pengen taruh dia di Indo lah ya. Di Korea mungkin. Aduh. Kalau ini deh, kalau menurut lu sih hal yang paling sulit kalau mau ke Kanada tuh apa sih? Yang mungkin dari persyaratannya, kalau di Aussie kan mungkin kan kayak bank statement sekarang tuh mintanya 600 juta loh. Sekolah apapun itu. Iya, 600 juta bank statementnya. Terus nggak tahu lah ya, cuma setahu gue sekarang udah, dulu tuh zamannya gue cuma 300 juta, sekarang jadi 600 juta. Ya. Terus ya mereka selektif juga gitu, memilih-milih gitu. Sama sih di sini paling utama ya duit ya, kecuali kalau emang anaknya bakri mungkin kan nggak masalah ya. Di sini emang tabungan bank statementnya juga harus banyak. Aku lupa berapa, tapi ya. Kalau lu terakhir dulu berapa? Berapa ya? Kalau nggak salah 200 juta ya. Ya masih oke lah itu. Iya, 2 tahun lalu. Dengar-dengar juga naik. Cuma paling naiknya 300-400 lah. Aussie udah 600, sekolah apapun itu 600 juta sekarang. Sekolah biasa juga yang abal-abal. Iya. Di situ ada sekolah abal-abal nggak sih? Iya, ada lah. Tapi ini pesen ya buat teman-teman yang mau kesini sekolah abal-abal. Sekolah yang bener. Kenapa? Meskipun abal-abal, di sini imigrasi ketat. Gitu, jangan sampai break the rules, akhirnya ketangkep malah jadi bahaya gitu. Di sini tuh kadang-kadang ya random gitu loh, imigrasi suka telepon sekolah kayak halo gitu, Sigit Edi Pranoto benar sekolah di situ gitu. Nanti sekolah lihat tuh absensinya, oh ya benar-benar kok dia masuk setiap hari gitu, aman. Tapi kalau dibilang Sigit coba baru masuk 1 kali nih bulan ini gitu. Ada masalah tuh nanti. Oh jauh. Jadi sana lebih ketat juga ya, maksudnya imigrasi ya? Lumayan ketat banget kalau dibandingin Aussie ya.
Kalau di Aussie aku nggak pernah denger tuh diteleponin kayak gitu. Enggak, jarang. Kecuali ada yang lapor. Nah, di sini ada yang lapor apa enggak, Mixi suka iseng cek kayak random cek gitu. Karena nggak ada kerjaan. Masih sedikit. Manusianya dikit ya, dipantau. Bingung tuh mau nelponin student berapa ratus ribu tuh mau nelponin kan? Enggak semuanya, ya kalau lagi suwe aja gitu. Kan kita nggak tahu tuh kapan lagi apes. Random aja ya. Iya. Tapi so far sih sekolah ada ilmunya juga lah, jadi ya udah gitu. Apalagi kalau kita sendiri ya, di sini kan komunitas Indonesia kecil banget. Jadi kita tuh cari temennya dari sekolah. Ada kayak komunitas kayak di grup gitu nggak sih di Facebook atau apa? Kayak di Aussie kan, di Sydney kan kayak The Rock kayak gitu. Kalau di sana ada nggak sih? Ada namanya Permai BC. Dulu itu tuh kayak kumpulan sekolah mahasiswa-mahasiswa yang oke gitu loh. Tapi sekarang udah jadi public. Tapi nggak seaktif The Rock. Kalau The Rock kan apa juga diomongin ya kan ya. Ada politik lah, rent rumah, ada yang kecelakaan, jualan semua ada. Kalau itu nggak terlalu aktif gimana ya? Nggak terlalu aktif. Karena mungkin terlalu broad gitu, terlalu luas ya. Permai BC itu bukan cuma Vancouver, ada Toronto, ada Saskatchewan, ada Edmonton, semua ada. Berarti lu jarang bergaul juga sama orang Indo ya, bisa dibilang kayak gitu? Teman Indoku dikit ya. Ngomongnya Inggris terus, mate? Inggris terus. Ya, harus terbiasa. Terus gitu. dengan corona gini gimana di sana? Maksudnya dengan corona kan itu kan berdampak ke seluruh dunia lah anggapannya. Australia sendiri juga masih sampai sekarang belum buka bordernya, makanya gue belum bisa balik. Masih Terus di tempat lu sendiri gimana Vancouver itu? Maksudnya COVID-nya kayak gimana? Aman aja? Di sini dibilang aman juga enggak, karena angkanya juga naik turun ya, sempet tinggi banget juga. Tapi bisa ku bilang aman karena restoran juga masih buka sesuai anjuran pemerintah ya. Gathering masih boleh selama batasannya 4 orang, dan masih boleh travel gitu ke sesama city gitu, sama kota. Cuman aku optimis banget bakalan cepet kelar di sini karena orang-orangnya ada yang bandel tapi banyak yang nurut. Lebih gitu. Banyak nurutnya ya? Ya lebih banyak yang nurut daripada yang bandel. Ada lah yang bandel banyak. Pasti. Tapi lebih banyak yang nurut. Udah gitu, sekarang udah mulai ada vaksin ya kan. Udah jalan juga vaksinnya di sana? Udah, tapi masih tahap 1 yang essential people. Iya. Gitu. Terus aku juga pikir di sini tuh government-nya sangat generous. Kemarin itu waktu lagi lockdown parah, mereka mengeluarkan bantuan untuk semua warga-warga yang eligible. Kak, student juga dikasih? Student pun bisa. Dan itu nggak main-main gitu. Apa itu contohnya? Bantuannya. Apa itu? 2.000 per bulan. Lu dapat 2.000 juga? Aku nggak, karena kerjaanku nggak terganggu. Jadi kalau misal kerjaannya terputus karena COVID, misalnya restoran atau retail atau apapun itu, sekolahan sih enggak ya. Ya retail sama restoran gitu, kan nggak bisa kerja tuh. Nah, dikasih tuh sama pemerintah. 2.000 sebulan? 2.000 sebulan. Anjir. Malah buat teman-teman yang student ya, itu lebih besar daripada pas dia kerja. Iyalah. Gila. Mantul. Yang penting bisa untuk bayar rumah, bisa untuk makan, udah. Udah aja. Puji Tuhan lah ya, anggapannya kayak gitu. Iya, makanya. Di sini tuh pemerintahnya care. Di sana dolar juga ya? Dolar Kanada ya? Apa? Mata uangnya? Dolar Kanada. Dolar Kanada. Per $1 kalau dirupiah berapa? Pernah paling tinggi aku kirim ke Indo itu 11.800. Anjir. Paling tinggi. Oh, berarti kurang lebih kayak Aussie lah ya? Iya, mirip. 10 ribuan gitu ya, 10 ribuan kayak gitu ya. Karena aku tahu gue ya naik turun 10.000, 10.500, 11.000. Ya, cuma nggak pernah di bawah 10.000 sih. Jangan sampai, maaf. Ya, Aussie pernah sampai tembus 9.000 ya dulu ya. Oh, pas yang COVID kan tuh terjun bebas. Ya, itu. Wah, gila. Jadi pengen ke Kanada ini. Mari survei dulu boleh. Gila. Itu jauh banget gak sih? Kalau dari Indo tuh berapa kali terbang sih ke Vancouver tuh?
nggak ada yang direct ya kalau dari Indo, tapi kalian kalau punya budget bisa pilih transit yang lebih cepat. Kalau kayak kemarin itu aku transit di mana? Aku transit di Korea. Transit di Koreanya itu 9 jam. Indo di Korea, transit 9 jam di Korea, habis itu baru terbang ke Vancouver. Iya, tapi kalau punya budget kan bisa ngambil yang transitnya dikit kan. Gitu. Temenku pernah transitnya di Cina 12 jam. Anjir. Jadi tidur dia di bandara. 24 jam dong di perjalanan kurang lebih. Iya, kurang lebih 1 hari lah. Anjir. Aku sih 5 jam nyampe. Bro, berarti malam ya, gue bilang, gue mau terbang nih dari Sydney, anjing, dan malam party, anjir, sampai di Indo, nyampe ya. Malam dinner bareng ya, gitu. Anjir, udah 24 jam. Gila. Wah, luar biasa banget sih Kanada. Tapi sekalian lah itu mainnya biar jauh sekalian kalau itu mah. Iya, makanya balik lagi gitu. Kalau emang kepengen for good someday, ya udah tinggal di Aussie aja gitu. Ya. Tapi kalau memang mau stay, disarankan lebih jauh di Kanada karena kesempatannya jauh lebih banyak. Iya, karena buat orang Indo ya segala-galanya bakalan beda banget gitu. Ketika orang Indo ke Aussie ya, kayak aku dulu nih pertama kali mau ke Aussie deg-degan ya, aduh nervous gitu kan. Tapi pas nyampe sana ada makanan Indo, banyak keluarga, banyak temen, jarak 1 meter udah denger orang Indo ya kan. Terus cuaca juga mirip-mirip, winternya kan nggak terlalu dingin ya. Iya. Terus musim panasnya juga, ya kayak di Bali lah kalau lagi panas-panasnya gitu kan. Jadi tuh enak banget di Aussie, udah gitu banyak pantai ya bisa berenang kapan aja ya. Nah di Sydney maksudku. Nah kalau di Vancouver, apalagi di kota Kanada yang lain, itu dingin banget. Parah lah ya dinginnya. Parah. Even di atas itu bisa -20, -30. Buset, udah kayak di dalam kulkas itu. Itu dia, temen lebih parah gitu daripada kulkas. Temenku bilang eyelashes-nya aja sampai beku. Iya. Mau bling-bling gitu susah. Oh, bling-bling itu lengket matanya berat. Lengket beneran. Iya, kayak jadi secara cuaca aja tuh udah shock banget, udah culture shock. Siap-siapin tuh, mental bukan cuma duit doang, mental juga harus siap itu. Mental, makanan di sini susah. Itu makanan Indo ya, makanan Asia yang lain sih banyak kayak Thailand, Korea, Jepang sih ada gitu. Tapi kalau emang mau makanan Indo ya masak sendiri. Gitu. Wah, gila. Ya, siapa tahu nonton video ini tertarik mau ke Kanada, itu caranya kayak gimana sih? Harus ada agensi atau apa kayak gitu? Kita ngubungin agensi? Lebih aman sih memang pakai agensi ya, karena mereka yang tahu gimana cara apply-nya di sini lebih cepet. Terus ngurusin visa kalian tinggal bayar aja gitu. Tapi ngurus sendiri juga bukannya mustahil. Bisa juga. Jadi, lu dulu agensi apa ngurus sendiri? Sama agensi. Di Jakarta ada lah ya harusnya ya. Ada Jakarta Pak. Yang mau ini aku endorse di sini. Oh, boleh, siap. Yang mau ke Kanada hubungi Sigit. Iya. Nanti gue cari ini. Lah terus lu sibuk apa sekarang nih? Kan gue tahu lu suka nulis, lu konten kreator juga gitu loh. Lu ada nggak sih masih nge-YouTube atau lu masih nulis atau apa gitu lu sibukan lu? Masih ngeblog, cuma jarang. Tapi mostly sekarang kerja. Puji Tuhan dapat kerja yang bisa kerja di rumah. Jadi nggak affected of COVID gitu ya. Jadi bisa kerja di rumah. Tapi ya mostly waktunya terbuang untuk kerja. Gitu. Terus habis itu kalau waktu luang di sini tuh karena enak pergi ke gunung. Kadang aku pergi ke gunung, snowboard. Atau kalau summer pergi ke lakes. Banyak di outdoor di sini. View apa? Permainan outdoornya jauh lebih banyak ketimbang di Sydney ya? Iya, cuman di sini beach-nya, pantainya nggak sebagus di Sydney. Jauh banget. Bandingin Bondi Beach sama di sini namanya English Bay, jauh banget. Jauh lah. Aduh, kangen banget sama Bondi Beach. Wah, itu ramenya nggak ada obat itu kalau udah lagi. Iya, makanya. Karena cantik banget kan.
bersih lagi itu loh yang gue akuin. Sydney itu bersihnya juga luar biasa, orang-orangnya juga maksudnya melihara gitu loh, nggak kayak di Indo. Nah, orang-orang nih perlu nih di ngomongin orang-orang. Apa ini? Di Aussie tuh orang-orangnya lebih friendly Ketimbang di orang Kanada. lokalnya ya. Iya. Ketimbang Kanada? Iya. Orang sini tuh memang polite, dia sopan. Cuma dia nggak friendly gitu loh, Git. Masa sih? Friendly tapi cuma luarnya aja. Ketika kamu mau mencoba untuk making friends itu tuh agak susah. Dia nggak kayak ngasih batasan gitu ya? Iya betul. Kalau di Aussie kan kalau lu ketemu setiap hari atau ngobrol kan lama-lama deket ya. Jadi temen lah anggapannya gitu. Iya jadi temen. Terus mereka suka ngebir bareng, yuk kita ngebir bareng, party lama-lama deket gitu ya. Di sini tuh orang lokalnya agak susah dideketin. Oh jadi cari buat nebeng visa susah ya? Di sini akhirnya kebanyakan teman-teman ya sesama imigran gitu. Cuma minusnya ya namanya imigran kan kita nggak ada yang pernah tahu ya. Suatu saat ntar mereka pulang, terus kita kehilangan teman gitu. Mungkin Sigit juga udah ngerasain lah ya. People come and go gitu. Yeah. There's a lot of things kayak gitu tuh di Sydney tuh banyak terjadi kayak gitu. Iya. Habis itu tinggal grupnya kita tuh tinggal siapa sih grupnya kita itu? Kalian cuma Cimia ya, Hengki. Cimia, Hengki, Astri, Ferry, gua yang orang-orang yang lu tahu mungkin ya. Yang permanen malah cuma kamu, Astri, Cimia, Hengki. Ya. Ferry aja belum tentu ya kan? Ya makanya itu. Aduh, ya kayak gitulah. Aduh, thank you loh Gita udah sharing-sharing waktunya udah kayak sejaman nih mungkin ini. Gua nggak tahu ada yang lihat vlog ini apa enggak, tapi ya hopefully dengan vlog ini kalau ada teman-teman yang mau tahu Kanada bisa dilihat nih video ini kan. Anyway, thank you ya. Menginspirasi orang-orang. Iya, siap. Oke, Gita, thank you banget udah ngeluangin waktunya ya. Siap. Gue bingung juga mau tanya apa lagi. Harusnya sih semua pertanyaannya udah kejawab lah ya tentang Kanada. Iya. So far sih ya kalau mau cari duit di Aussie lah ya. Kalau mau cari status buat tinggal, buat cari permanent resident, lebih baik disaranin ke Kanada. Iya. Nah, gue yang nanya nih, Sigit mau nggak kesini? Waduh, gimana ya? Nanti lah lihat gimana ke depannya lah. Gue sih ya kalau pengennya sih tinggal di luar lah ya pengennya. Cuma nggak tahu. Rencana Tuhan bukan rencana manusia. Rencana manusia bukan rencana Tuhan. Gitu. Balik lagi ke pencipta yang dimana kita cuma bisa berusaha. Mantap awan nih closingnya. Masih bikin YouTube nggak lu? Aduh, udah jarang banget. Jarang lah ya. Terakhir bikin YouTube cuma buat kerjaan doang. Ya nanti kalau teman-teman yang pengen ada tanya atau apa, tapi tangannya jangan terlalu pertanyaan yang mentah, langsung tanya ya, kasihan kitanya jawab gitu nanti. Mungkin bisa follow Instagram kita, nanti gua kasih di linknya di bawah, bisa tanya gitu kalau mau ada yang tanya masalah kita. Siapa tahu ya tanya-tanya sambil menyelam minum air kan bisa jodoh sama si Gita. Gita single anyway? Apa? Ada deh. Oh, ada deh ya. Ya udah nanti kalau yang penasaran tanya sendiri deh sama kita lah ya. Itu urusan pribadi masalahnya. Yoi. Oke, Gita thank you ya. Siap. Salam buat teman-teman di Kanada. Mudah-mudahan Pranoto Production bisa ke sana nih, ya entah liburan atau jalan-jalan atau stay di sana nantinya, pengen sih. Amin, ku doain, Git. Amin. Ya udah, I will see you lagi. I'll see you soon. Pasti I'll see you soon, pasti. Oke, ya udah, I will see you soon lagi lah ya intinya ya. Ya. Ya udah, thank you Gita ya. Thank you. Yo, bye bye. God bless you. God bless. Yo, bye bye. When the nights seem to carry on and days last forever.